Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Nika, Tribun bersama Unika, masih bersama saya Elsa Elning Tias. Dan di sebelah Elsa sudah ada Bapak Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto, Bapak Ferdinandus Hindiarto. Halo Pak Selamat Ferdinand. siang, halo Mbak Elsa. Siang, kita kayak udah lama banget ya nggak ketemu. 10 hari ya? Aduh, 10 hari, ya lumayan panjang ya. Ngomong-ngomong nih Pak, dengar-dengar katanya Unika udah mulai pembelajaran tatap muka atau PTM. Iya, kami mulai 7 Maret kemarin. Oke. Ya, ini masuk minggu kedua, ini sudah pertemuan kedua. Udah pertemuan kedua, minggu kedua seperti itu Iya. ya. Ini menarik nih Pak, karena ini yang pertama di Semarang ya. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi, oke bisa jadi. Sejauh saya tahu untuk perguruan tinggi ya. Baik, oke. Mungkin ada kejadian unik apa ini selama PTM udah seminggu berjalan, terus ini udah memasuki minggu kedua seperti Iya. itu ya? Iya, banyak hal lucu, menarik, tapi juga hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, Oke. di luar ekspektasi kami gitu. Yang pertama tentu dua angkatan mahasiswa kita yang 2020 dan 2021 itu belum banyak yang tahu kampus. Waduh. Gedung saya di mana, ruang saya di mana, fakultas kami di lantai berapa, itu keren banget. Jadi tanggal 7 hari Senin itu pertama kali ada 8 prodi yang ngelang PTM. Lalu ya lucu juga sih, ada yang berkerumun, sempat kami bubarkan, ternyata mereka memang sedang bingung mencari benarkah lantai 7 gedung HC itu fakultas saya gitu. Oke. Itu kan. Pada bingung ya? Nah, ketemu lantainya, belum tahu ruangannya yang sebelah mana gitu. Aduh. Termasuk juga nggak tahu masuk kelas itu bener nggak ya ini dosennya gitu kan. Masih celingak-celinguk seperti itu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, kita sebelum bicara lebih lanjut Oke. mengenai PTM ini, mungkin boleh lepas masker ya Pak Ferdinand. Oke, Udah vaksin belum nih? Booster saya. Wah, udah vaksin booster ketiga ya. Iya. Elsa juga udah nih. Dan Oke, kita juga menerapkan siap. protokol kesehatan Iya. dong pasti di sini. Oke, berlanjut lagi nih Pak mengenai PTM-nya. Itu ada beberapa mahasiswa yang tampaknya itu masih kebingungan seperti Iya. itu ya. Belum Iya. bisa dibilang belum terbiasa atau gimana Iya. ini? Ya karena memang belum pernah ke kampus dan belum pernah tahu kampus meskipun masuk semester 4. Sudah 2 tahun kan, Maret persis 2020 kita pandemi itu pertama kali lalu online kan. Jadi sejak mereka masuk mahasiswa baru sampai hari ini ya baru pertama kali. Meskipun kemarin memang kita tanggal 2 Maret 5 hari sebelum PTM itu kita ada acara kick off Oh, ada semester kick-off-nya ya. genap. Jadi ada acara kick off menjelaskan bagaimana PTM-nya, aspek-aspek kesehatan seperti apa yang harus diperhatikan, dijaga oleh mahasiswa. Kemudian baru Senin kemarin tanggal 7 itu resmi kita mulai. Memang belum semua fakultas kita atur. Jadi tanggal 7 itu 5 fakultas, hari ini tambah 2 fakultas, lalu besok Senin itu fakultas terbesar FEB akan tatap muka. Oh gitu, jadi bertahap. Bertahap gitu ya. supaya tidak langsung sekali semua, karena sesuatu yang baru perlu ya persiapan yang lebih matang. Betul. Kemudian jangan sampai nanti kita tidak tahu mengantisipasinya bagaimana. Nah, kita memang bertahap sampai minggu ketiga besok tanggal 21 Maret itu. Oh, oke. Jadi pertemuan ketiga, minggu ketiga perkuliahan FEB nanti nyusul yang terakhir. Karena jumlahnya Paling mereka banyak paling ya? besar, paling banyak. Sehingga kita latihannya dengan prodi-prodi atau fakultas yang tidak terlalu gede gitu. Aturan simpelnya adalah ketika kuliah, mata kuliah itu pesertanya kurang dari 30, full 100% offline. Oke, berarti nggak separuh-separuh ya? nggak ada yang Nah, dibagi. ketika jumlah peserta sebuah mata kuliah lebih dari 30 baru diatur. Oh, oke. Ya, 30 ada di kelas, yang sisanya online. Nah, nanti minggu depan bergantian siapa yang akan masuk ke kampus, siapa yang akan di rumah secara online. Kira-kira begitu. Beberapa fakultas memang kelasnya besar, ada yang 60, kemudian ada yang 50, sehingga tetap kita atur karena kapasitas yang kita tetapkan offline 30. Tapi kalau maksimalnya ya? iya, kalau mata kuliahnya 30 ke bawah ya langsung 100 offline. Oke, Ya, oke. tadi kebetulan saya muter tadi pagi misalnya di ilmu komputer, teknik informatika, kemudian di bahasa dan seni itu sudah 100%. Di teknik sipil juga sudah beberapa kelas 100%. Nah, psikologi rata-rata ada yang harus di rumah karena Oke. juga banyak penyebab sih. Kenapa tuh kalau boleh kasih tahu? Satu, ada yang belum diizinkan orang tuanya. Oh, oke. Ya nggak apa-apa gitu ya online saja gitu.
Ada nggak dimarahin ya kalau misalnya orang tua yang nggak boleh. Bagaimana kalau tidak ada izin orang tua kan nggak bisa juga Betul. gitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga bahkan meminta ya, bukan hanya menghimbau. Kalau kondisi badan sedang tidak fit, ya tidak usah ke kampus. Oh, oke. Itu latihan dari diri sendiri untuk jujur bahwa memang saya tidak fit, belum fit, atau tidak sedang fit, ya sudah online saja. Gitu. Belum menyanggupi untuk ke kampus fisiknya. Betul. Sehingga kami memang menyediakan ini Mbak, fasilitas hybrid learning. Jadi mix antara offline dan online untuk beberapa teman yang belum bisa kembali ke Semarang. Gitu. Oh gitu. Tapi ini langsung, maksudnya di waktu yang sama? Di waktu yang sama. Jadi di kelas-kelas ya? terpasang kamera, kemudian teman-teman yang di rumah itu pakai Zoom. Ya sudah, lalu biasa saja dosen mengajar di kelas, teman-teman yang di rumah juga bisa lihat dosennya, bisa lihat teman-temannya, begitu. Kemudian teman-teman yang Zoom di rumah juga bisa bertanya dan suaranya terdengar di kelas. Memang suasananya agak beda ya? Beda banget sih. Beda banget malah. Satu yang saya jujur harus mengatakan di luar ekspektasi saya. Antusiasme mahasiswa sangat tinggi untuk tatap muka. Jadi sampai semalam masih beberapa dosen di grup itu mengatakan ini kuota kami kurang gitu. Jadi memang kami batasi. Jadi kami membuat aplikasi sendiri, masuk.unika.ac.id. Di situ mahasiswa akan bisa masuk kalau dia sudah upload vaksin 1, vaksin 2, dan izin orang tua. Dia baru bisa login, kemudian dia bisa milih mata kuliah, dia akan ikut di kelas secara offline. Gitu. Ada persyaratannya ya? Iya, sehingga kami punya data untuk mata kuliah ini, jam berapa, siapa yang ada di dalam. Gitu. Dan jumlahnya pun juga berapa? Iya, gitu betul. Ya? Kami tidak pakai peduli lindungi karena kalau peduli lindungi kan tidak bisa mendata di per kelas. Oh benar, ya, nggak ada peduli lindungi itu ya? lebih cocok untuk jomblo-jomblo. Biar ada yang peduli dan ada yang melindungi. Oh baik, saya tertohok. Waduh. Oke, ini menarik nih. Soalnya kan ternyata nggak pakai peduli lindungi. Tapi yang jelas harus ada vaksin pertama, kedua dan surat izin dari orang tua. Dan itu diupload di sistem. Begitu terupload dia bisa login. Kalau login dia bisa milih mata kuliah. Termasuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi latihan paduan suara, latihan wall climbing, latihan tenis, bulu tangkis, basket, langsung klik di situ. Sehingga kita tahu misalnya Selasa sore itu ada UKM basket, berapa yang datang, berapa yang ada di sport hall gitu. Di data sekalian ya otomatis. Biar tidak menimbulkan kerumunan itu ya. Ya, kami bisa ngontrol toh kalau ada sesuatu kan tracingnya jelas. Kami mengantisipasi sampai di sana. Bahkan kami sampai menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri. Oh iya, lengkap kalau juga Mbak Elsa masih ingat training center TC sebelah kapel itu kami siapkan untuk jika dan semoga tidak ya, amit-amit jika ada yang memerlukan isolasi mandiri. Nah ini ngomong-ngomong kalau masalah isolasi mandiri nih Pak, tiba-tiba nih kalau amit-amit juga sih ini terjadi, kalau ada yang tertrace dan ternyata positif, itu gimana nih Pak? Nah, kami sudah mengikuti protokol yang dari pemerintah tentu saja. Poliklinik adalah tim yang akan mengeksekusi proses pemeriksaan, diagnosis, sampai tracing. Kemudian sudah kita definisikan yang dimaksud kontak erat, yang di tracing kan yang kontak erat. Kontak erat itu apa sih definisinya? Kita sudah sepakati, kita ada tim kesehatan dari dosen-dosen FK dan dokter-dokter poliklinik. Jadi kalau terjadi sesuatu ya kita sepakati yang kena kontak erat itu harus kembali online 5 hari. Oh, diberi waktu 5 hari. Iya, dan kita monitor ada gejala nggak selama 5 hari itu. Oh, oke. Dan dia pun berarti boleh ikut yang perkuliahan online? Online, gitu tetap. Tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, kemudian memang saya menekankan waktu kick off itu ini adalah latihan bagi masing-masing mahasiswa untuk jujur. Bahwa kalau saya tidak fit ya saya harus mengatakan saya tidak bisa ke kampus. Sudah di situ nanti terdeteksi kok di sistem, oh nama ini tidak ada berarti dia online gitu. Tapi juga jangan jadi alasan, aduh malas ke kampus jadi pura-pura sakit. Kayaknya enggak ya, melihat 2 minggu kedua ini keceriaan, antusiasme, sukacita itu sangat nampak pada semua angkatan. Ini kan kita sampai angkatan 2019 yang dulu pernah offline. Yang dulu pernah offline kangennya itu gede gitu ya. Yang belum pernah kangennya lebih gede gitu. Gitu ya. Ya menarik, tidak tahu tempat parkir di mana. Nggak tahu kelasnya yang mana. Jadi tadi pagi saya mulai jam 7, beberapa security itu petugas parkir sudah siap
Fakultas apa Mbak? Parkirnya di sana. Fakultas apa? Parkirnya di sana. Habis itu gedung saya di mana ya Pak? Kalau di parkirannya ada yang ngarahin ya, tapi iya, begitu di gedungnya, wah gimana ini? Tadi Fakultas Arsitektur dan Desain, dekan, wakil dekan, kaprodi, semua tenaga kependidikan siap melayani di depan tadi, keren banget. Lalu dibuat jalur labirin untuk masuk, karena sampai di gedung kan harus scan masuk .unika tadi. Kalau dia belum memenuhi syarat pasti ditolak gitu ya. Kemudian cuci tangan dan seterusnya, prosedur kesehatan kita, protokol kesehatan kita patuhi semuanya. Keren banget ini. Ini inovasi juga ya, ternyata ada aplikasi khususnya seperti itu ya. Ya, yang kita buat khusus gitu. Keren. Ada cerita menarik mungkin dari udah seminggu berjalan ini PTM, mungkin ada dari pihak mahasiswa atau dari mungkin pihak dosennya nih yang cerita-cerita unik. Dua-duanya ada sih. Dari dosennya itu karena belum pernah hybrid. Nah, selama ini kalau online kan ya sudah nyalain laptop, Zoom selesai. Sekarang harus kelas. Nah, kita sudah fasilitasi harus terhubung dengan Zoom-nya, terhubung dengan sound, sehingga hybrid bisa berjalan. Nah, itu cukup lumayan sih ya. USB-nya nggak cocok, kayak soundnya belum masuk. Biasa mengatakan ini bagian dari cerita yang harus kita lalui. Gitu. Tetapi lalu saya menghargai semangat teman-teman dosen yang antusias, yang muda, yang senior, semuanya bersemangat, dan ini mahasiswa yang paling banyak kisah lucu sih menurut saya ya, termasuk bisik-bisik dengan temennya habis kuliah, kita salim nggak sama Pak dosen? Waduh, ya. Itu kebiasaan. Sementara kita larang ya, ya. nggak boleh bersalaman selama situasi seperti ini. Gitu. Mungkin menjadi tradisi selama ini sih. Kalau di Unika pasti ketemu dosen habis kuliah atau habis bimbingan selalu begitu. Tetapi selama pandemi ya salam namaste dulu seperti itu ya. Biar nggak nular lagi COVID-nya gitu. Termasuk ini tadi bubaran kuliah kan tanda petik ada yang lupa parkirnya di mana, belum hafal tempatnya. Nah loh, kok bisa itu lupa parkir ya? Gimana ini? Parkir di lahan parkir yang mana ya gitu ya. Waduh. Ya melihat pembicaraan mereka dari saya mengamati sambil nongkrong itu asik juga. Tapi artinya gini, wajah-wajah, ekspresi antusiasme itu kan tidak bisa dibohongi. Betul. Bahwa sesungguhnya teman-teman mahasiswa merindukan tatap muka. Mungkin juga sudah sangat lelah online 2 tahun ya, yang tidak pernah berinteraksi, tidak pernah bisa ngobrol. Akhirnya. Nah, ya kami memang ada 2 tim yang untuk menjaga prokes supaya kalau ada yang lupa pakai masker, ada yang berkerumun itu ada yang mengingatkan. Satu security yang sudah kita latih khusus. Kemudian yang kedua jogo konco gitu. Jogo konco ini kita ambil dari teman-teman pengurus BEM Senat. Gitu. Yang menjadi relawan ya, yang mereka akan berkeliling di setiap fakultas. Lalu kalau ada teman yang lupa, ada teman yang berkerumun diingatkan gitu. Bagus. Jadi saling mengingatkan seperti itu ya, buat meminimalisir resiko penularan. Ya kita kan harus hati-hati juga sih ya. Apakah ini berlaku juga ya buat yang di BSD atau gimana nih? Yang di BSB kami akan mulai 4 April. Jadi 2 fakultas yang akan di BSB, TP dan kedokteran, mulai pembelajaran tatap mukanya nanti 4 April. Kenapa kok tidak bareng? Karena memang sekalian pindahannya itu baru akan dimulai 4 April. Wih, 4 April nih. Kita akan pindahan secara resmi 2 fakultas, BSB dan FK dan TP. Memang ada beberapa kendala, terutama kos yang masih tidak mudah di BSB. Beberapa mahasiswa masih kos di kawasan Bendan, sehingga kami memfasilitasi nanti ada transportasi shuttle Bendan BSB. Ada shuttle busnya gitu. Ada shuttle, ada 3 unit nanti yang akan melayani BSB Bendan gitu. Jamnya kita sesuaikan dengan jam kuliah. Udah disesuaikan ya, kirain kayak cuma pagi aja atau gimana, tapi bolak-balik sesuai dengan gitu kuliah. Saya belum bisa tahu berapa kali nanti sehari tergantung jadwal kuliah PTM-nya nanti di Tapi BSB. yang jelas ada 3. Ya, 4-4-22. 4-4-22. 4 April 2022 itu yang dipilih oleh teman-teman FK dan TP. Wah, tanggal cantik tuh. 4-4-22. Katanya gitu. Ya kami sudah menyediakan armada baru juga untuk shuttle itu supaya mahasiswa yang belum dapat kos, masih tinggal di Bendan, bisa terbantu. Ya ini upaya mendukung PTM-nya juga bisa terlaksana betul, ya. Keren. Terus mungkin lebih susah transisi dari offline ke online atau dari online ke offline seperti ini nih Pak?
mungkin? Iya, kalau dibandingkan 2 tahun lalu dengan sekarang, kayaknya memang lebih mudah 2 tahun lalu ya. Dari offline langsung online, meskipun itu pertama kali, tapi lalu adaptasinya cepat. Oke. Sedangkan dari online ke offline ini riwahnya minta ampun. Aduh, berjuang ya. Luar biasa, dari sarana prasarana kami harus menyusun SOP bidang kesehatan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, karena penanggung jawabnya adalah rektor. Kemudian harus menjaga kedisiplinan prokes, meyakinkan para dosen, meyakinkan para orang tua. Jadi kemarin fakultas-fakultas itu bikin pertemuan dengan orang tua. Oh, sempat ya ada pertemuan. Iya, jadi untuk meyakinkan itu. Tetapi sekali lagi bahwa yang menjadi alasan utama adalah kualitas pendidikan kita. Jangan sampai kompetensi lulusan kita, ya mohon maaf, saya sudah pernah mengatakan di episode sebelumnya, online hanya pengetahuan, itu pun tidak bisa 100%. Nggak full gitu ya? Ya, evaluasi pertama, saya masih ingat ada videonya. Tanggal 7 Maret, kalau beberapa tim kami sebar ke beberapa fakultas, pengen tahu gimana pilih offline atau online gitu ya. Ya, warna-warni, tapi sebagian besar lebih memilih offline. Alasannya adalah tidak terganggu jaringan. Oh iya. Karena langsung kan, sebagus apapun wifi kita itu kadang-kadang yang namanya internet itu ya pasti akan up and down kan. Yes, betul. Nggak mungkin stabil. Yang kedua, kalau nggak jelas bisa tanya langsung. Betul. Itu yang teman-teman mahasiswa kemarin kemukakan. Yang kedua, ketemu temen. Itu kayaknya poin terakhir Kayaknya yang mahal paling banget ya. penting, Kalau menurut Elsa sih gitu, Pak. Iya, oke. Tapi ini evaluasinya mungkin ada sejauh ini gimana? Ya, 2 minggu berjalan kami akan rutin melakukan evaluasi dari semua bidang ya. Sarana prasarana, apakah tempat cuci tangan mencukupi, kemudian hand sanitizer bagaimana, sampai kamera, sound system, karena kami memperbaiki semua sound system di kelas, meskipun belum kelar semua kelas. Ini baru masih bertahap ya? Sekitar 50%, karena memang ternyata tidak bisa beli jadi. Jadi custom. Harus ngerakit nih. Iya, custom nih? Salah satu perusahaan yang besar di Kudus kami panggil untuk custom. Jadi kalau ruangannya ukuran sekian, speakernya ukuran berapa itu masing-masing berbeda. Dan tadi sudah saya cek, bagus sih. Rame-rame sama tempat-tempat karaokean. 11-12 nih kayaknya. Ini kalau tahu-tahu jam kosong gitu ya, jangan karaoke nih jangan-jangan. Itu sih Mbak. Lalu memang ada keterbatasan kamera di kelas yang memang ya beda dengan kameramen untuk video gitu sih. Ini kan semacam webcam ya, webcam kan tentu kapasitasnya. Lalu beberapa dosen tadi saya masuk ke beberapa kelas, lalu bawa tripod sendiri, ditaruh di depan, ya sudah, dia bisa shoot teman-teman yang sedang di kelas, dia shoot ke PowerPoint-nya, ke materinya dan sebagainya. Asik ya. Jadi ini dosennya nggak gatek juga ternyata ya. Yang muda-muda begitu. Oh baik, tapi kalau yang kalau yang saya ya sudahlah apa adanya. Kirain minta tolong mahasiswanya, ini gimana caranya? Enggak dong, kita udah pelatihan, simulasi macam-macam gitu. Nah ini udah siap banget nih kayak buat PTM seperti itu ya? Ya karena kami kan uji cobanya sejak Oktober untuk prodi-prodi kecil yang harus praktikum itu, yang kelas-kelasnya harus praktikum kedokteran, elektro, sipil kan memang sudah, dan teknik pangan itu sudah mulai simulasi sejak Oktober yang lalu. Jadi udah step by step udah direncanakan sepertinya ya. Ya kita pun juga berharapnya ini pandeminya buruan selesai. Katanya sih mau jadi endemi ya katanya. Iya, tanda-tandanya begitu. Kami juga dengan tim dokter juga melakukan analisis dan satu persatu indikator-indikator itu mulai muncul kan. Satu dulu untuk PPLN itu kan isolasinya 14 hari, ke 10 hari, ke 5 hari, Bali sekarang enggak, ya kan? Kemudian transportasi udara, kereta api kemarin harus pakai antigen, sekarang ya tanda-tanda itu sudah. Ya tidak boleh menyepelekan, tetapi ya memang harus dilalui. Saya pikir tidak mungkin bertahan dalam situasi ini terus. Betul, berproses seperti itu ya. Jadi kalau kemarin sempat muncul asumsi, wah anak-anak sudah terlanjur nyaman dengan online. Hari ini saya mengatakan tidak terbukti, antusiasme mahasiswa sangat tinggi. Ternyata banyak yang nongol. Iya, kuliah pertama kalau di tempat kita di Unika kan 7:30 kan. Jam 7 itu sudah luar biasa, di pintu masuk gedung mereka udah scan. Kemudian mereka kan juga harus isi ini data kondisi tubuh.
Oh, oke. Jadi sebelum scan itu harus ngisi itu dulu. Ada formnya ya? Iya, begitu nanti ada kata tidak atau apa di satu poin dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan badannya, langsung terdeteksi maka harus ke poliklinik. Kira-kira gitu. Ya, datangnya juga otomatis harus agak lebih pagi sedikit seperti itu ya. Jadi biar nggak mepet masuk perkuliahannya, terus nggak buru-buru lah, nggak masuk. Nanti kalau keterlambatan 15 menit, kan biasanya kan nggak boleh masuk. Ya ini kita masih ada toleransi karena Masih antrian di dilonggarkan beberapa titik scan tadi kita tambah tuh akhirnya gitu ya. Udah dipikirkan matang-matang ini sampai mau mahasiswanya telat pun ternyata udah ada antisipasi. Iya, harus ada toleransi di awal-awal adaptasi. Tapi saya percaya nanti masuk pertemuan keempat saya pikir lalu mahasiswa sudah nyaman, sudah tahu, gedungnya sudah tahu, kelasnya yang mana, wajah dosennya bener atau salah. Ini jangan-jangan ada yang nggak kenal kalau Pak Ferdinand itu ternyata rektor. Kalau namanya tahu, namanya. Tadi misalnya saya ke teknik sipil, saya masuk belum ada dosennya siapa, Pak David Pak, oke gitu. Tapi belum yakin saya kalau wajahnya udah tahu gitu kan. Ternyata kalau Pak David udah di ruangan juga nggak tahu ya. Ruang lantai 3 itu dosennya siapa ini, Pak Aga Pak. Kalau Pak Aga kayaknya terkenal sih, saya pasti udah tahu gitu ya. Jam terbangnya tinggi. Iya gitu kan. Kalau Pak Ferdinand kira-kira gimana nih? Tadi masuk ke ilmu komputer lalu seorang dosen sedang menyiapkan, saya cek gimana Mas, beres kamera, sound. Bagus Pak, oke jalan semua. Terus dia menyapa Mas, teman-teman ada yang tahu ini siapa? Enggak Pak, saya langsung lari. Gitu. Loh kenapa Pak? Belum dikenalin loh. Ya karena memang belum pernah ketemu ya. Justru kita mau ketemu Pak. Menarik. Iya, tadi saya sempat ngecek di beberapa prodi ya, di kafe, bahasa seni, ilmu komputer, arsitek, psikologi. Tadi sudah sempat lengkap kelas-kelas. Sudah udah tur nih ke kelas-kelas. Nah minggu depan memang fakultas dengan gerbong terbesarnya akan mulai PTM, akuntansi dan perpajakan memang komitmennya akan 100%. Meskipun ada beberapa kelas besar akan dipecah supaya bisa offline 100%. Iya. Tetap. Semoga berjalan lancar. Amin. Semoga juga PTM-nya lancar-lancar aja, nggak ada yang tertular atau segala macam gitu ya kan. Aduh berabi juga sih kalau misalnya ada yang kena lagi gitu ya. Baik. Ini kayak pertanyaan udah habis Pak. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin terkait harapannya mengenai PTM ini? Oke. Ada satu hal yang saya refleksikan Mbak Elsa, meskipun ini sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mau memulai sesuatu yang baru, wajar kalau muncul kecemasan. Tetapi kita tidak boleh kalah oleh kecemasan itu. Kita lihat sisi baiknya, kita siapkan segala sesuatunya, kita antisipasi, maka itu akan menurunkan kecemasan. Dan seringkali overthinking kali bahasa anak sekarang ya. Jangan-jangan nanti begini ya, jangan-jangan begini. Belum tentu semuanya terjadi. Dan 2 minggu ini saya ingin mengatakan yang kemarin sempat mungkin banyak overthinking dari orang tua, dari mahasiswa, mungkin juga dari dosennya, tidak terjadi. Bahwa kita harus disiplin, yes. Bahwa harus ketat, yes. Bahwa nanti bisa saja, kalau saya ditanya, ada nggak kemungkinan misalnya ada yang positif? Sangat mungkin dong. Kan saya nggak bisa mengontrol mereka ketika di luar kampus dong. Betul. Maka kami menyediakan, sudah menyiapkan SOP-nya, pemeriksaannya bagaimana, tracing-nya bagaimana, sampai ke tempat isolasi mandiri. Sudah ada langkah-langkah antisipasinya, yang penting kita jangan overthinking dulu, tapi kita juga harus bisa beradaptasi. Intinya itu, dan inilah anugerah Tuhan yang menurut saya sangat kuat bagi manusia, kemampuan beradaptasi. Nah, itu dia. Harus dimanfaatkan Tribuners. Iya dong. Masa enggak, udah 2022 nih, masa belum bisa adaptasi juga sih. Oke, semoga lancar untuk Unika Sugio Pranoto dari semua fakultas, semua prodi, baik yang di BSB ataupun yang di Bendan. Semoga bisa lancar ya Pak. Ini juga salah satu upaya kita buat kita udahlah pandeminya, mari kita berubah ke dadah pandemi gitu. Kita udah capek sama pandemi. Tapi tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini keren banget, semoga tetap lancar Pak. Amin, dan Pak mohon doanya. Sehat terus. Makasih banyak udah hadir di studio Tribun Jateng. Sekian Tribuners untuk Tribunika kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribunika lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Eling Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.